Halo sahabat Indonesia, dimanapun berada, masih bersama Warsono Bakri di channel Etalase SOS. Topik hari ini adalah antara sosial dan asosial. Kata sosial dan asosial tentunya sudah sangat familiar di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia. Lalu, apa manfaatnya ketika seseorang memahami kata sosial dan asosial? Ikuti terus video ini hingga tuntas dan terus berikan dukungannya melalui like dan subscribe-nya agar kami bisa selalu memberikan video-video yang makin menarik dan memberikan inspirasi serta nilai tambah bagi sahabat Indonesia. Telah terbukti bahwa manusia adalah makhluk sosial. Hal ini telah diperkuat dengan pernyataan atau pemikiran filosof legendaris yaitu Aristoteles bahwa manusia termasuk makhluk suun politikun, bahwa manusia itu sangat membutuhkan orang lain, sehingga manusia saling ketergantungan antara satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik, psikis, dan sosial. Beda dengan makhluk binatang. Binatang tanpa manusia bisa hidup dan berkembang. Begitupun tumbuh-tumbuhan tanpa manusia bisa tumbuh dan berkembang. Tetapi manusia tidak bisa hidup sendirian, sehingga memerlukan antara manusia dengan manusia, bahkan juga membutuhkan makhluk lain, termasuk makhluk binatang dan juga alam atau tumbuh-tumbuhan. Disinilah menjadi arti penting untuk memahami tentang sosial. Selain itu, bahwa sosial tidak ada artinya apa-apa jika tidak dilengkapi dengan sikap dan perilaku. Oleh karenanya, kata sosial akan bermakna dan menjadi penting ketika dilengkapi dengan sikap dan perilaku sosial. Sikap dan perilaku sosial adalah adanya relasi atau koneksitas antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara individu dengan masyarakat. Disinilah akan terjadi sebuah relasi, sebuah komunikasi, dan tentunya relasi dan komunikasi yang positif, sehingga terjadi sebuah pemenuhan kebutuhan satu dengan yang lain. Hal yang membanggakan dalam sikap sosial ini adalah diantaranya adanya tanggung jawab. Tanggung jawab ini menjadi penting bagi diri sendiri dan juga tanggung jawab pada orang lain, secara individu, secara kelompok, dan masyarakat. Ketika setiap orang memiliki tanggung jawab, maka di dalamnya memberikan sebuah dukungan yang berarti dalam kehidupan bermasyarakat. Berikutnya adalah empati.
sikap empati ini sangat baik kepada seseorang yang ditujukan kepada orang lain secara individu, kelompok, maupun masyarakat. Empati di sini memberikan sebuah nilai bahwa seseorang turut merasakan, turut memberikan dukungan secara moral terhadap apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh seseorang, oleh kelompok, ataupun masyarakat. Kemudian ada unsur kepedulian. Ya, rasa kepedulian ini tidak tumbuh tiba-tiba, tetapi perlu dibangun, perlu dikembangkan, supaya tiap individu memiliki kepedulian pada orang lain terhadap kepentingan maupun terhadap kebutuhan yang perlu ada dukungan. Sehingga kepedulian ini akan memberikan nilai tambah bagi orang lain ketika orang lain itu membutuhkan bantuan. I'll see you later. I know I am, but technically most dads aren't. Neither are these helmets. I've had 27 surgeries. They've helped me to breathe, to see, to hear without a hearing aid, but none of them have made me look ordinary. You are not ugly, Augie. You just have to say that because you're my mom. Because I'm your mom, it counts the most. Because I know you the most. Berikutnya adalah asosial. Asosial adalah sikap seseorang yang mengalami hambatan dalam melakukan relasi sosial atau relasi antara individu dengan individu, relasi antara individu dengan kelompok, ataupun relasi individu dengan masyarakat. Penyebabnya adalah diantaranya bahwa yang bersangkutan belum mengenal ataupun tidak mengenal siapa dirinya. Sehingga yang bersangkutan rendah percaya dirinya. Akibatnya dari sikap ini mendapat kurang simpatik dari lingkungannya. Dan lingkungannya sering menyebut bahwa yang bersangkutan cenderung memiliki sikap untuk mementingkan dirinya sendiri. Meskipun yang bersangkutan ada di dalam kelompok tertentu. Dan hal ini sering juga disebut oleh lingkungannya dengan bahasa yang lebih ekstrim, bahwa yang bersangkutan adalah masa bodoh, kurang peduli terhadap lingkungan. Nah, tentunya hal ini kalau dilakukan atau menjadi kebiasaan yang terus-menerus akan membahayakan bagi yang bersangkutan terhadap aktualisasinya atau keberadaannya. Karena lingkungannya makin kurang menghargai dan kurang mengakui keberadaan yang bersangkutan. Oleh karenanya, yang bersangkutan perlu mendapatkan bimbingan dan konsultasi kepada orang profesional seperti psikolog atau pekerja sosial agar yang bersangkutan mendapatkan pemahaman terhadap dirinya sendiri dan sekaligus bisa menumbuhkan rasa percaya diri sehingga memiliki sikap sosial yang lebih positif dan memiliki relasi yang lebih positif terhadap lingkungannya di mana yang bersangkutan berada. Nah, ini tentu menjadi sebuah tantangan bagi lingkungannya untuk bisa mendukung pada orang-orang
yang memiliki sikap asosial agar yang bersangkutan tumbuh rasa peduli, tumbuh rasa tanggung jawab pada dirinya dan juga tanggung jawab pada lingkungannya. Begitulah pentingnya memiliki sikap sosial yang positif. Dan begitulah rasa asosial yang sangat membahayakan dirinya dan lingkungannya. Jadi, untuk memiliki rasa sosial ini perlu latihan, perlu dipupuk dan dikembangkan secara terus-menerus agar tiap individu betul-betul memiliki sikap sosial yang sangat positif dimanapun berada, sehingga akan diterima dan akan didukung oleh lingkungannya. Bagaimana menurut sahabat Indonesia? Berikan komentarnya dan terus berikan dukungannya melalui like dan subscribe-nya. Terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua.